Kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang serupa dan segambar dengan Yeshua. Percaya? Percaya Bapak Ibu? Dari mana kita tahu dan dari mana kita percaya bahwa kita adalah orang yang serupa dan segambar dengan Bapa Yahweh? Dari mana kita tahu? Dari mana kita percaya? Karena ada firman-Nya, ya. Firman-Nya berkata begini. Berarti Bapak Ibu Saudaraku, kita serupa dan segambar dengan Bapa Yahweh. Berarti apa yang ada pada kita juga Elohim punya, juga Yahweh punya. Kan kita serupa, segambar, dikatakan di situ ya. Di dalam manusia ada 3 unsur. Kita lihat dulu. Apa yang dimiliki manusia sehingga dikatakan Elohim serupa dan segambar dengan kita. Berarti hebat juga kita manusia ya. Bisa serupa dan segambar dengan Elohim. Tapi terkadang kita sebagai manusia tidak menyadari bahwa kita serupa dan segambar dengan Elohim. Buktinya kita tidak melakukan apa yang diperintahkan Elohim. Ya, kita lebih melakukan apa yang ada dalam pikiran kita. Itu sebabnya Yeshua bilang begini, Elohim bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Kan kita udah serupa segambar. Berarti kalau udah serupa segambar, pasti ada ikatan batin dong kalau manusia kan. Kalau saya kembar ini dengan adik saya misalnya, pasti biar gimana pun ada ini ikatan batin. Ya, kalau dia mungkin sakit, saya mungkin makilala, orang Batak bilang kan. Udah serupa segambar. Berarti Elohim dengan kita ada ikatan. Amin. Tapi bagaimana kita mengetahui apa yang Elohim ikat bagi kita? Ya. Pertama dikatakan begini, berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apakah ini yang dimaksud menurut gambar bohita, wajah kita, rupa kita, keadaan fisik kita? Kira-kira sauni do masuk na Bapak Ibu? Seperti itu? Bukan. Ya. Kalau kita bilang menurut gambar dan rupa kita seperti wajah kita, berarti bermacam-macam wajah Tuhan itu kan. Kadang pesek, kadang mancung, ya kan? Tapi ini enggak. Mari kita lihat bagaimana konsep Tuhan kepada manusia, ya. Menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Siapa di sini Bapak Ibu yang serupa dengan dan segambar dengan Elohim? Siapa? Ya. Yang mengangkat tangannya serupa dan segambar dengan Elohim berarti berkuasa. Tetapi Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari kita katakan kita berkuasa, tapi sering menjadikan Tuhan sebagai staf keamanan. Tuhan, aku mau pergi, jaga ya aku ya. Enak kali kita kan? Tuhan, aku mau ke sini, lindungi aku ya. Bodyguard kita buat Tuhan itu kan. Padahal dia menciptakan manusia, kita sebagai penyembah, ya, bukan sebagai peminta-minta, bukan sebagai menjadikan Tuhan pasu-pasu masih pangan noda. Kan kita udah berkuasa. Yohanes 1 ayat 12 berkata, setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa. Berarti kita udah diberi kuasa. Lalu bagaimana? Kenapa kita sering menjadikan Tuhan sebagai bodyguard pribadi? Tuhan, jaga ya aku ya. Tuhan, aku mau pergi, lindungi aku ya. Kan kita bisa mengucap syukur. Aku mengucap syukur Tuhan dengan rendah hati, aku memohon, perintahkanlah malaikat-malaikatmu untuk melindungi aku. Ya kan? Oh, langsung kita suruh Tuhan nih. Aneh-aneh hebat memang kita. Ya. Kita sudah berkuasa, kita sudah diberi otoritas. Amin. Kan kita menjadi anak. Barang siapa yang menjadi anak, dia mempunyai otoritas, berkuasa untuk yang hidup. Ya kan? Kita juga punya otoritas memberkati. Sering doh kita dangolo memberkati, apalagi saya lihat di sini banyak orang tua. Orang tua, saudara-saudaraku, saudara punya otoritas memberkati keturunan. Ya, aku sering dodok ke tua bapakku, bapak pasu-pasu jauh. Pasu-pasu. Pasu-pasu mak keluar sian pasu-pasu nih bapai.
dari pasu-pasu orang tua itu keluar. Bukan Tuhan berkati dia, bukan. Kita lihat konsepnya Yakub, dia memberkati anaknya. Benar ya? Iya, bukan lagi Tuhan disuruh memberkati, tapi dia, karena setiap kita yang ada di sini ada berkatnya tersendiri untuk kita turunkan kepada keturunan kita. Jadi burju-burju mahita tunat-tunat tai asai leok pasu-pasu itu hita. Amin. Makanya idokon ipati palimah do tahi ikko pasang apa mengudonatorasmu asa mertua. So dia do tahi mulu mertua. Dang holan leleng mangulalai kom mertua. Sedia na mertua. Dari mana kita mertua? Dari pasu-pasu orang tua, dari berkat orang tua kepada kita. Jadi kita curilah hati orang tua itu. Amin. Supaya kita diberkati dengan berkatnya. Karena ada berkatnya. Ya. Buktinya ke si Esau ada berkatnya. Ke si Yakub ada berkatnya. Waktu si Ishak memberikan berkat kepada Yakub, diberkatilah engkau dengan begini. Kemudian datang lagi Esau. Berkati juga aku Bapak. Aduh, apa lagi berkatku? Tinggal satu lagi katanya kan. Berarti ada batasnya juga berkat orang tua itu. Ya. Jadi perjolo mahita majalo pasu-pasin netwe. Amin. Supaya yang tinggal satu lagi natuna perpudi. Ya kan? Kepada yang belakangan, ya. Karena kita berkuasa. Kita lihat apa yang terdapat dalam diri manusia. Kan kita tadi serupa dan segambar. Ya. Yang pertama ada roh. Saudara, dari mana saudara tahu saudara mempunyai roh? Dari mana? Sedia mata boto, kita adong roh, jiwa dohot, tubuh. Ini selalu pedok kondisi turiod doi. Nasoni. Jadi Bapak Ibu sebagai umat Kristen, sebagai pengikut Hamasia, sebenarnya kita perlu kritis. Tapi bagaimana kita bisa kritis kalau kita tidak banyak tahu tentang firman? Bola selalu pedok konen nongan. Olo habedang adong tertulis kan? Harus perlu kritis. Berarti untuk kritis harus perlu banyak tahu tentang firman. Asal nangi otoyak dapat dita hita. Kan apa so ni kritis do toho do nangi daung nang. Siapa tahu salah yang ku bilang ini, ya? Ya, kita lihat dulu 1 Tesalonika 5:23 dikatakan begini. Semoga Elohim damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yahshua Hamasia. Roh, jiwa dan tubuh. Berarti dalam diri kita ada roh, ada jiwa, ada tubuh, dan itu harus terpelihara. Kita harus memelihara roh kita. Kita harus memelihara jiwa kita, dan kita harus memelihara tubuh kita supaya tidak bercacat. Maksudnya di sini bukan tubuh yang sekarang, karena di kemudian hari ada tubuh surgawi. Amin. Ada tubuh surgawi di kemudian hari. Ya, kita harus pelihara itu dengan apa? Kita memelihara roh dan jiwa kita, maka tubuh kemuliaan akan ada pada kita. Ya. Kita lihat pertama, roh memberi kehidupan. Tadi saya tanya, bagaimana kita bisa tahu kita punya roh? Saunari, kita tutuplah dulu hidung kita. Tutup hidung, tutup mulut kita. Kita tahan dulu selama 2 atau 30 detik. Bui sampai hosa-hosa kita kan? Karena roh memberi penghidupan. Nafas kehidupanlah yang diberikan Elohim kepada kita. Rohlah yang diberikan Elohim kepada kita. Ketika kita dibentuk, dihembuskan rohnya, dihembuskan nafas kehidupannya. Jadi sedia dana kita tahu kita punya roh, kita masih hidup. Kalau nggak hidup lagi, udah nggak ada rohnya. Karena nasihat tano mula matu tano, nasihat debata mula matu debata, nasihat debata tu kita. Nafas hidup, roh yang dihembuskan kepada kita. Amin. Berarti aku masih punya roh. Tarok kerja. Punya roh dah apa ya? Tarok kerja tu diritai. Aku masih punya roh. Ayo kita bilang.
Ya, bersyukurlah masih punya roh. Amin. Jangan sampai nanti kata Tuhan kan, udah mulai nih menyimpang, ku ambil rohmu katanya, nanti repot kita. Ya kan? Kalau udah diambil roh kita, kita nggak bisa lagi nanti menggunakan jiwa kita, menggunakan tubuh kita. Ya, kalau kita masih punya roh, roh yang diberikan Tuhan kepada kita, kita pelihara lah itu. Bagaimana kita bisa memelihara roh kita? Kita beri makan firman. Amin. Perlu dah HP tak pelihara roh on holat daging teru tak pelihara. Banyak manusia sekarang yang hanya memelihara dagingnya, yang kelihatan ini, memelihara jiwanya, pengetahuan tentang dunia, tapi tidak memelihara rohnya. Ya, kita juga harus pelihara roh kita supaya tetap kuat. Karena kalau roh tidak kuat, roh manusia yang ada dalam diri kita tidak kuat, dia tidak akan bisa menggiring kita kepada Elohim. Karena roh penurut tetapi daging lemah. Dan boy tuntun roh tai daging tai. Toy masa teduh mau inna kan. Oke, so sak teduh mau sogot jam 5. Sak teduh lah aku jam 5, tapi giliran udah jam 5 ngantuk mata ini. Aduh. Lebih kuat dagingnya. Ya kan? Karena godang taliang mangat dagingi. Lebih banyak dagingnya kita kasih makan, daging kita ini, tubuh kita ini daripada roh. Makanya 2 semalam Tuhan kayak ini tama. Kan? Jadi roh juga harus kita beri makan. Roh memberikan hidup. Kejadian 2 ayat 7 dikatakan begini, ketika itulah Yahweh Elohim membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi selama masih hidup, masih ada rohmu. Amin. Mau lihat tema Tuhan, arong dopetodik kuliahku. Terima kasih Tuhan, masih ada rohku kau berikan. Hari ini semua kita yang ada di sini adalah orang-orang yang punya roh. Ya, nanti kita lihat bagaimana roh itu bekerja kepada Tuhan. Apalagi dikatakan di sini, tetapi ini adalah bukti-bukti bahwa kita punya roh. Tetapi roh yang ada dalam manusia, ya kan? Berarti ada dotodita, yaitu roh manusia. Ada lagi roh Elohim kepada kita. Selama ini kita berpikir begini, roh manusia berarti begu me. Begu ni zolma me. Inna kan? Soalnya pikir aku selama. Tapi kalau udah ku pikir-pikir, ku baca lagi firman, oh ada roh manusia. Ada roh Elohim yang berdiam dalam diri kita. Ada roh manusia. Makanya kita tadi baca ini harus kita perkatakan kepada roh. Contohnya begini, hai manusia, hai roh manusia janter sianturi, inilah perkataan Elohim kepadamu. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Yahweh. Harus kita perkatakan kepada roh kita, supaya roh kita juga menangkap, ini makananku hari ini. Unang holat tajaha, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, ya. Supaya kita jangan hanya membaca. Supaya apa? Perkataan kita itu hidup, ya. Perkataan, roh itu menerima makanan itu dari mata dan telinga dan perkataan. Amin. Sebagai konektor, roh yang ada pada kita, udah percaya tadi kan kita punya roh semua ya. Udah percaya ya? Masih ada yang belum percaya? Asal ulangi. Percaya bate. Satu bate. Ya, sebagai konektor, Amsal 20 ayat 27 dikatakan begini. Roh manusia adalah sama-sama rapa majajo itu. 1 2 3. Roh manusia adalah pelita Yahweh yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Apa itu pelita? Palito. Menyelidiki. Jadi untuk Elohim mengetahui saudara saya Nando, rohnya yang terkoneksi kepada Elohim, bukan tubuhnya, bukan jiwanya, tapi rohnya. Itu sebabnya Elohim berkata, Yesua berkata, ada saatnya nanti kamu menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi roh kita lah yang terkoneksi dengan Elohim. Maka nama Allah tabigi perdita, sembah dia dalam roh dan kebenaran. Jadi mau datang tu sini tambah putih kan? HP di tahun HP yang terkoneksi dengan Elohim. Roh kita rupanya yang terkoneksi. Roh kita yang diselidiki Elohim. Ya, jadi sekarang
supaya roh kita tetap sehat di hadapan Elohim, supaya Elohim tetap bangga dengan roh kita. Bagaimana? Kita kasih makan. Sarupa doi, sama itu dengan kalau kita dalam suatu perusahaan. Pimpinan kita kalau melihat kita letoy-letoy, kira-kira pimpinan kita senang nggak? Enggak. Ya, aduh letoy-letoy widain, kan? Sama dengan Elohim. Kalau Elohim melihat roh kita perkasa, wih, rohnya luar biasa. Setiap pagi saat teduh, rohnya luar biasa memuji menyembah Engkau. Rohnya tidak meminta-minta. Sonari kata baik roh teh holan minta-minta Tuhan, pasu-pasu pangono Tuhan, leo mau Tuhan songono. Ya, tapi roh kita harus perkasa di hadapan Elohim, supaya ketika roh menyelidiki, Yahweh menyelidiki hati kita, didapatinya kita setia dan perkasa. Amin. Amin. Roh kita harus perkasa. Haleluya. Ya. Sekarang apalagi yang terdapat dalam diri manusia? Tadi yang pertama roh, yang kedua jiwa. Ya. Apa itu jiwa? Perasaan. Siapa di sini punya perasaan? Semua ya. Kehendak. Siapa di sini punya kehendak? Semua ya. Keinginan. Siapa di sini punya keinginan? Semua. Ya, emosi, maksudnya emosi di sini adalah takut, bahagia, bisa sedih gitu ya. Jadi kalau kita sering emosi itu suatu emosi yang marah lah itu, gitu kan. Yang dimaksud emosi di sini takut, bahagia, sedih, gembira gitu. Ya, saudaraku yang terkasih, ini sering kita dengar. Saya mau tanya, kira-kira pernah nggak kita temani jiwa teman kita? Pernah nggak? Atau pernah kita bilang begini, kamu satu tim dengan si ini ya, ada ngolah dan tabu jiwa nih. Her taruh song ini. Dari mana kita tahu nggak tabu jiwanya? Dari sini tadi. Bagaimana perasaan dia menangkap sesuatu, bagaimana kehendak dia dalam memilih sesuatu, bagaimana keinginan dia dalam berkehidupan, bagaimana emosi dia, gampangkah dia marah, gampangkah dia takut, gampang. Ya, sering kita bilang orang tabu jiwa nih. Berarti kita tahu ada jiwa dalam seseorang. Amin. Buktinya harta dok kodang tabu jiwa nih tak. Berarti harta dong ani jiwa, nah kan? Secara tak sadar kita telah membilang begitu, mengatakan begitu ya. Jiwa adalah perasaan, kehendak, keinginan, emosi. Tadi roh adalah roh yang ada dalam diri kita adalah pemberian Elohim sebagai konektor kita dengan Elohim, dan jiwa kita adalah perasaan, kehendak, keinginan, dan emosi. Ya. Jiwa pada umumnya, saudaraku, semua kita yang ada di sini, jiwa ini sangat liar. Murah mabiar, murah muruk, murah murah sude. Liar ini jiwanya. Makanya Daud itu selalu menundukkan jiwanya. Hitape ikut tak tundukkanlah jiwa kita. Amin. Harus kita tundukkan jiwa kita. Kan kita tadi punya roh. Kalau roh kita supaya perkasa adalah dengan baca firman. Kalau jiwa kita dengan apa? Kita contoh hamba-hambanya yang ada di sini. Mazmur 131 itu dikatakan, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Ikut tatimang-timang do jiwat tai. Kan harus bisa kita tenangkan jiwa kita. Makanya dikatakan gini sama Daud, kembalilah tenang hai jiwaku sebab Yahweh telah berbuat baik kepadamu. Molau inilah senjataku. Kalau aku lagi mungkin merasa gegana, tahu gegana kan Bapak Ibu? Gelisah, galau, merana. Katakanlah ini, kembalilah tenang hai jiwaku, hai janter jiwa janter sianturi, sebab Yahweh telah berbuat baik kepadamu. Ya, kalau saya punya trik untuk menenangkan jiwaku, aku lihat seluruh tubuhku gini. Wah, terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur. Aku masih punya jas, aku punya kaos kaki, aku punya kacamata. Untuk apa? Supaya jiwaku tenang, nggak liar dia. Kalau jiwa kita biarkan liar, akan menjadi mengutuki banyak orang. Ini yang salah, orang yang disalahkan. Ya kan? Jiwa yang tidak tenang seringkali menyalahkan banyak pihak, menyalahkan situasi.
Itu karena apa? Karena tidak sering menenangkan jiwa. Jadi jiwa perlu kita tenangkan. Tenang. Kalau kita mungkin lagi geramnya, cobalah berdiam diri untuk menenangkan jiwa. Tarik nafas. Lalu katakan, hai jiwaku tenanglah. Sebab Yahweh telah berbuat baik kepadamu. Bila perlu berkaca. Ya kan? Saya sering berkaca. Jiwa janter tenanglah. Sebab Yahweh telah berbuat baik kepadamu. Ya, jadi kita harus menenangkan jiwa. Karena jiwa sangat liar. Ya. Lalu apa lagi yang dimiliki manusia? Tadi roh, jiwa, dan sekarang tubuh. Ya. Berarti yang hadir di sini, yang saya lihat ini adalah tubuh. Ya, terlihat. Tubuh ini terlihat. Tadi kalau roh tidak terlihat. Jiwa tidak terlihat. Tapi roh, jiwa bisa kita rasakan. Ya. Ini tubuh terlihat, terdiri dari indera-indera, bukti keberadaan. Ini kita. Ini saya terlihat. Percayanya kalian Bapak Ibu, ini tubuhnya Janter Sianturi? Percaya. Ini tubuhnya Janter Sianturi enggak? Ini tangannya. Ini kakinya. Ini hidungnya. Dan ini semua yang kukatakan tadi adalah tubuhnya. Tetapi tangan ini tidak bisa berkata ini adalah tubuh. Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa telinga saya ini adalah tubuh. Harus semua tubuh. Harus terdiri dari indera. Ya. Semua ini ada tubuh. Tadi kita memberi makan roh dengan firman. Jiwa juga perlu kita tenangkan. Kita beri makan dengan pengetahuan. Sekarang tubuh. Tubuh perlu nggak kita beri makan? Anak paledokot dan lupa on. Tulu hal sadari. Kan? Nggak lupa kita ini memberi tubuh makan. Sekarang tubuh nggak lagi hanya makan diberi. Ya kan? Serum-serum kecantikan pun sudah diberi. Karena kita sering memoles tubuh kita supaya kita terlihat. Ya. 1 Korintus 12 ayat 21, kamu semua adalah tubuh Hamasia dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Berarti saya tidak bisa bilang saya ini tubuh Hamasia. Ya, karena saya anggota tubuh Hamasia. Tetapi saya bisa bilang bahwa kita semua adalah tubuh Hamasia dan masing-masing ini anggotanya, saya anggotanya, dan kita semua adalah tubuh Hamasia. Artinya, kita yang terlihat sebagai tubuh Hamasia, asatadado seseorang ini adong Hamasia maka nai bereng mag gereja nai. Oh, tadado bah gereja Hamasia di tubuh Hamasia di. Itu kan? 1 Korintus 15 ayat 40, ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Tadi di pertama kita telah melihat bahwa roh, jiwa dan tubuh kita harus terpelihara, ya kan? Iya. Tetapi bagaimana kita bisa memelihara tubuh kita? Melotar seyak do boh acarana. Tetapi bukan itu yang Tuhan maksud. Ini tubuh surgawi supaya terpelihara, maka roh dan jiwa harus kita pelihara. Amin. Amin. Kita sering beri makan. Setiap pagi kita perkatakan itu firman. Ya. 2 Korintus 5 ayat 1 dikatakan, karena kami tahu bahwa jika apa ini? Kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Maksudnya apa itu? Tubuh kita ini adalah kemah. Molo kemah inganan. Inganan do tubuh tahun. Inganan nyaha. Inganan nitodi doho jiwa. Tempat kediaman roh dan jiwa adalah tubuh kita ini. Kalau sudah dibongkar, apa yang dikatakan? Kalau sudah dibongkar tubuh kita, maka datanglah pendeta. Nasihat tano mulak matu tano, nasihat debata mulak matu debata. Karena ini adalah cuman kemah sementara.
Tetapi kemah ini akan ada lagi, yaitu tubuh surgawi, tapi bukan lagi kemah seperti ini. Tubuh itu akan ada lagi, tapi tubuh surgawi. Kita harus pelihara. Amin. Nah, Elohim telah menyediakan tempat kediaman di sorga. Yang maksud di sini adalah Hasyamaim. Ya, ada Syamaim, ada Hasyamaim. Kalau Syamaim itu berbicara, itu sorga juga. Kalau sorga itu bahasa Ibraninya Syamaim. Hasyamaim bahasa Ibraninya sorga. Jadi sama, tapi lebih enaknya kalau bahasa Ibrani. Kalau Syamaim dia nggak pakai ha. Nanti kita akan juga belajar mengenai Ruach Kodes, ya. Syamaim artinya sorga, itu berbicara suasana. Makanya kalau kita sering dengar, mungkin sering dengar dari sorga itu berbicara suasana atau berbicara keadaan. Itu yang dimaksud adalah Syamaim. Tapi kalau Hasyamaim adalah tempat kediaman yang disediakan oleh Elohim untuk kemah kita, untuk tubuh surgawi. Amin. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya. Jadi ada nanti suatu tempat itu nama Hasyamaim. Kita akan ke situ dengan tubuh surgawi, ya. Lalu tadi itu di manusia ada roh, ada apa lagi? Ada jiwa, ada tubuh. Nah, kita lihat di Elohim, apa kira-kira konsepnya ini? Apakah sama? Kita lihat. Elohim artinya Bapakku pencipta langit dan bumi, yang artinya sesembahan, ya, yang disembah bangsa Israel. Kalau di Alkitab dikatakan begini, Tuhan ini kan, Tuhan ini huruf pertamanya itu kapital, ya, Tuhan, atau sama dengan ini huruf pertamanya kapital. Itu yang dimaksud adalah Elohim, Adon, yang disembah. Ini Elohim, ya, itu Tuhan. Kalau Tuhan ini kecil semua, ininya kecil, huruf pertamanya, ya, kecil. Itu ilah, sebutan untuk sesembahan-sesembahan ilah gitu. Karena Tuhan-Tuhan itu, ilah-ilah itu banyak di dunia ini. Bukan cuman bangsa Israel pertama yang menyembah Elohim, bukan. Sebelum bangsa Israel namanya, sudah ada bangsa-bangsa yang menyembah Tuhan-Tuhan lain. Tetapi Tuhan Yahweh itu sendiri memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel. Ya, nah kalau Tuhan kapital semua, yaitu ini sama kapital semua, itu artinya nama Yahweh, ya, Yod-Heh-Vah-Weh, nama. Jadi kalau ada di Alkitab kita di Perjanjian Lama dikatakan untuk berseru kepada namanya, kan adanya kan, serukanlah namaku, panggillah namaku. Jadi ditulisnya ini semua, ya. Jadi kalau ini semua kita hanya bisa baca ini dengan kata Tuhan. Tidak bisa kita panggil namanya, padahal dia harus mendengar namanya disebut. Tidak mungkin kita sebut Tuhan huruf besar. Gak mungkin kan? Jadi sama itu seperti di kamus. Kalau Bapak Ibu bawa kamus, coba dibuka, ada di situ Tuhan huruf kapital semua di belakang, ya. Itu salinan. Jadi disalin dia dari Yahweh. Yahweh itu disalin jadi Tuhan, dikopi. Ya, cuman dikopi dia diganti jadi Tuhan. Contohnya ini Batman. Saya salin karena dia amang boru saya salin jadi amang boru. Jadi kalau tulisan ketika Batman pergi, saya tulis lagi, tapi saya nggak berani nyebut Batman karena dia amang boru saya. Saya tulislah ketika amang boru pergi, gitu, ya. Kan kalau ada mungkin namanya, nama tulangnya Olop, ya kan, Marolopolo. Kalau nggak berani dia Martulang tulang Todiki. Kalau nggak berani, sama dengan bangsa Israel, disalin, dulu dia disalin jadi Hashem, disalin, karena nggak berani, mereka nggak.
berani sebut nama. Karena dari bibir mereka nggak bisa lagi sebut nama Yahweh itu sendiri. Akhirnya muncullah ke Indonesia jadi kata Tuhan, supaya familiar gitu. Kalau nggak familiar nanti nggak disebut. Kan supaya familiar dulu pertama-tama kali atabai mabah kata Aelon sama Tuhan ini, karena ini yang pertama kali datang. Jadi dibuatlah ini supaya orang paham. Nah, ini penjelasan singkat tentang Elohim. Tadi roh di manusia tadi ada apa? Ada roh juga, ya. Elohim itu adalah roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Berarti manusia punya roh. Elohim juga adalah roh. Dari mana kita tahu? Ada ayatnya. Ya kan? Elohim itu adalah roh. Berarti kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, karena dia adalah roh. Roh yang memberi hidup. Tadi yang pertama dia menghidupkan enggak? Di penciptaan. Dia menghidupkan. Dia hembuskan nafas kehidupan. Dia hembuskan roh yang hidup. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam hamasia dari hukum dosa dan hukum maut. Ini ada lagu begini kan? El Shaddai, El Shaddai. Tahu lagunya? Tahu, coba kita nyanyikan dulu. El Shaddai, El Shaddai, Yahweh. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Shaddai ini adalah bahasa Ibrani. El itu berasal dari kata Elohim. Mohon maaf Bapak Ibu, Shaddai artinya, mohon maaf ini, payudara. Bahasa Ibrani. Payudara adalah memberikan air susu ibu. Air susu ibu gunanya untuk penghidupan. Mana roh penghidupan tadi? Roh yang memberi hidup. Jadi Elohimlah roh yang memberikan hidup itu. Dialah El Shaddai, Elohim yang menghidupkan. Jadi sekarang udah mulai kita paham ya, bahwa Elohim adalah roh yang menghidupkan. Jadi lagu El Shaddaion, memang dia betul Yahweh Maha Kuasa, kekuasaannya juga iya. Tetapi arti sebenarnya Shaddai adalah air susu ibu. Ya, air susu ibu gunanya untuk menghidupkan. Itu makanya kami sering membandingkan Alkitab itu bahasa Indonesia, kami bandingkan lagi ke bahasa Ibrani. Baru karena aku kurang fasih bahasa Ibrani, aku bandingkan ke bahasa Batak. Ulek ketibana, utabu begion. Contohnya begini. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Lalu Elohim, roh Elohim, di bahasa Indonesia apa dikatakan? Melayang-layang. Mulai di bahasa Batak idok kosongonon. Dimulana ditopa de batama langit dohotano. Dungi mangarea-rea matodi ni di bata di atas akah permukaan. Songo dia do mangareap-reap. Lokot, cicak itu mangareap-reap. Menempel, mangareap begini dia. Jadi roh Elohim menempel ke atas permukaan air. Kalau di bahasa Indonesia, roh Elohim melayang di atas permukaan air, tidak ada tempelan. Jadi karena menempel, roh Elohim menempel di atas permukaan air, dia mengerami, merahefet, dibilang, akhirnya terjadilah bumi. Ya, terjadilah kehidupan. Karena dipanasi air itu, lalu muncullah kehidupan dari dalam, terjadilah bumi. Ya, sama kayak ayam, sering dicontohkan bahwa ayam itu kalau dia mengeram, dia ditempelkan itu, tubuhnya ditempelkan, ya, supaya hangat. Bumi juga begitu, air itu roh Elohim ditempelkan begini, supaya hangat, lalu terjadilah kehidupan. Ya, itu tadi tentang roh. Ya. Manusia ada rohnya, Elohim juga roh. Ya, kita lihat sekarang jiwa. Tadi jiwa berbicara tentang perasaan, kehendak, keinginan, emosi. Ya, nah
dari mana kita tahu ini? Perasaan, kehendak, keinginan, emosi. Berarti Tuhan juga punya, karena kita kan segambar kan? Segambar kan? Berarti karena kita segambar, Tuhan punya jiwa enggak? Bagaimana kita tahu dia jiwanya ada? Yaitu ada perasaannya, ada kehendaknya, ada keinginannya, ada emosinya. Dari mana kita tahu itu? Dari firman. Dari Alkitab lah kita tahu ada perasaan Tuhan. Ya doi bege hamu Tuhan muruk. Sedih tak boto? Sian firman. Ya, di firmannya lah ada perasaannya. Pernah saudara lihat Tuhan itu punya keinginan? Dari mana kita tahu? Di firman-Nya lah ada keinginannya. Di firman-Nya lah ada kehendaknya. Di firman-Nya lah ada emosinya. Ada tertawa. Pernah ada Ibu Ondang kenal, pernah bilang begini. Tuhan pernah tertawa katanya. Hebat juga Ibu Ondang ini, tahu Tuhan pernah tertawa, pikirku. Rupanya setelah dilihat firman-Nya, oh iya, rupanya betul Tuhan pernah tertawa. Saya pernah lihat. Di mana? Di firman-Nya. Kalau saya lihat langsung begini, enggak. Tapi kan ini firman. Kalau kita melihat firman berarti melihat Elohim. Ya. Mazmur 2 ayat 4. Dia yang bersemayam di sorga, tertawa, berarti mekel mebana sia surga. Benar. So ini marai, aku boleh pikir-pikir, so dia mana yang Tuhan mekel. Oh, so marai. Berarti dia punya emosi, dia tertawa, dia bahagia, dia olok-olok musuhnya itu. Ya, dari mana kita tahu ini? Dari firman. Ya, berarti firman adalah Elohim. Ya kan? Tadi Elohim adalah roh. Ya kan? Sama dengan manusia. Manusia juga punya roh. Yang kedua, manusia punya jiwa, kan serupa segambar. Nah sekarang jiwanya adalah firman. Berarti Elohim firman. Berarti roh firman. Yaitu roh dan jiwa. Udah serupa segambar belum? Udah serupa segambar belum? Udah serupa segambar ya. Ada satu lagi ya. Kita lihat. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Ya. Ini bukti ini dulu bahwa Elohim adalah firman. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Tahu do bahasa Batak sebenarnya. Dimulai hatai, jala hatai marsaur tu debata. Jala hatai do debata. Idok kan di bahasa Batak. Firman itu adalah Elohim. Kalau bahasa Batak bilangnya debata. Debata itu berasal dari kata dewata. Dewata artinya apa? Dewa kita. Molo jabuta. Arti apa pengertiannya jabuta? Rumah kita. Molo laptop ta. Laptop kita. Molo debata. Dewata artinya dewa kita. Dulu dewa dibilang. Jadi orang Batak kan susah bilang we. Bilang William, inna kan? Bilang Judas, inna kan? Bilang apa lagi? Yang ada aiweo-nya kan dulu orang Batak itu susah itu. Ya kan? Vokalnya. Jadi Bilson, inna. Kan? Karena susah dia. Jadi J juga gitu. Ayub, Job, inna kan? Ya kan? Judas, inna. Jadi banyak gitu ya. Makanya bilang dewata, W-nya diganti B. Dewata gawin nama. Tapi sebenarnya tata soba dewata Jehovah. Ini kan? Mari kita sembah dewa kita. Ya, dewa kita Yahweh katanya. Sesembahan kita Yahweh katanya, ya. Jehovah. J H W H. Jehovah. Yahweh. Mulanya julikan Yahweh do kan? Molo sering do hubereng i hutanami alai anggoau doho dongaku sajabu holam marhaposan tujau Yahuwah do inna. Arang do pe surat nai sonari
Ale nung sonari gabe Jahowa. Sonari gabe Jahoba. Reformasi ibana. Jadi kita saatnya sekarang restorasi, ya. Nah, tubuh. Tadi manusia ada tubuh. Tubuh adalah terlihat, terdiri dari indra-indra, bukti keberadaan, ya. Jadi, apa yang terlihat dari Tuhan? Apa yang terlihat dari Tuhan? Bagaimana kita bisa mengetahui Tuhan itu ada atau enggak? Hah? Tadi kita udah tahu, satu rohnya, kedua firman itu adalah jiwanya, kehendaknya, perasaannya. Sekarang, bagaimana dengan tubuh ini supaya serupa segambar? Yaitu terlihat, terdiri dari indra-indra, bukti keberadaan. Ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana kita bisa melihat Tuhan, kita lihat dulu bagaimana bangsa Israel melihat Tuhan. Ya, bagaimana bangsa melihat Elohim. Di Keluaran 3 ayat 2 dikatakan begini. Lalu malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi sama-sama kita membacanya, tetapi tidak dimakan api. Molo terbakar pada tempat, isinya itu ikut terbakar enggak? Tetapi ini tidak terbakar. Ini mungkin enggak buatan manusia? Tidak mungkin buatan manusia. Karena tempat tadi tidak dibakar. Dia itu hanya supaya ibaratnya asa adong do media rumput ini tadi, mana semak-semak ini hanya medianya ini. Berarti dia sudah muncul sebagai nyala api. Karena dia bukan membakar media itu. Kalau membakar mungkin bisa kita bilang ini bakar si Musa di mungkin ada kosong nih, atau ini bakar nilai di, tapi ini enggak terbakar. Berarti ini datang dari Elohim, ya. Kita lihat Keluaran 14 ayat 24. Pada waktu jaga pagi, Yahweh yang ada dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya orang Mesir itu. Berarti bangsa melihat Elohim dengan melihat nyala api, tiang api. Ya kan? Bangsa melihat Elohim dengan melihat nyala api dan tiang api. Ya. Nah, berarti Elohim adalah api. Dia datang dengan api supaya bisa dilihat. Itu makanya diperintahkan kita membuat. Sebab Yahweh Elohimmu adalah api yang menghanguskan. Dia sendiri. Tadi, waktu dia roh, ada firmannya enggak? Ada firmannya ya, bahwa Elohim itu adalah roh. Tadi waktu jiwa, ada firmannya enggak? Kehendak, perasaan ada enggak? Bahwa Elohim itu adalah firman. Sekarang Elohim adalah api, ada firmannya enggak? Ada. Sebab Yahweh Elohimmu adalah api yang menghanguskan. Sekarang kita tahu, berarti kita udah serupa dan segambar, ya. Serupa dan segambarnya apa? Kita punya 3 unsur. Manusia mempunyai roh, jiwa, dan tubuh, dan Elohim mempunyai roh, firman, dan api. Berarti serupa dan segambar. Sekarang kita tahu mengapa kita sering menyalakan ini. Karena ini firman Tuhan. Buatlah bagimu, apa dikatakan di situ? Buatlah bagimu kandil katanya, ya. Di Ulangan berapa itu? Kita lihat. Buatlah bagimu kandil sebagai tanda hadir. Kalau tadi api itu buatan Tuhan. Ya, ada lagi disuruh buat, yaitu apa itu namanya? Tabut. Tapi tabut udah nggak ada lagi. Yang ada tinggal kandil, 7 api. Buatlah bagimu api supaya kau lihat, supaya kita lihatnya ini dibuat. Ini tanda hadirnya ini. Panji, tanda hadir yang ada panjinya. Jadi mau selama ini kita nyalakan, bukan supaya terang, hanya terang aja, bukan. Jadi ini adalah panji, tanda hadir. Karena ini permintaan
bangsa-bangsa, bagaimana kami bisa melihat Tuhan, katanya. Oke, ada tiang api, ya kan, dikasih api, semak api, lalu buatlah kandil bagimu, ketujuh api, ya. Ada orang buatnya bukan dari lilin, tapi dia dari ada bokor-bokor, teko-teko kecil, nggak masalah. Yang penting dia ada unsur api. Karena itu yang kita lihat. Kita nggak bisa lagi membuat semak api yang tidak terbakar. Kita nggak bisa lagi membuat tiang api, nggak bisa. Yang bisa kita buat adalah kandil. Ketujuh ruah Elohim. Terlihat, terdiri dari, tadi tubuh terdiri dari apa? Indra-indra. Kan tubuh terdiri dari indra-indra enggak? Terdiri. Sekarang kita lihat, ada indra-indranya enggak? Ada roh Yahweh, ya kan? Ada roh hikmat, ada roh pengertian, ada roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, roh takut. Inilah dinamakan panji. Kalau hanya satu bukan panji. Ini tangan, tapi ini bukan tubuh. Ini hidung, tapi ini bukan tubuh. Ini kepala, tapi ini bukan tubuh. Tapi kalau semuanya tubuh, ini begitu juga. Kalau satu, dia bukan panji, tapi semuanya adalah ruah HaKodes. Ya, ini ruah kodes. Ruah kodes katanya, Roh Kudus. Ini ruah kodes, ini ruah kodes, ini Roh Kudus, ruah kodes, ruah kodes. Nah, ini semua dinamakan ruah HaKodes. Amin. Terdiri dari indra-indra. Dinatakan ruah Elohim, panji yang menjadi tanda. Tanda apa? Tanda hadir. Makanya iboto mahita mulai berengjol mahita. Oh, berarti pendeta janter siantur itu bukan sedang seminar, karena ada tanda hadirnya. Kalau nggak ada tanda hadirnya, bisa saja saya lagi seminar atau saya lagi jualan obat, bisa seperti itu. Tapi karena ada tanda hadirnya, berarti ini sedang melakukan suatu ritual peribadatan, ibadah menyembah Elohim. Sekarang udah kita nangkep ya, udah paham ya, bahwa kita serupa dan segambar. Apa tadi serupa dan segambarnya? Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Elohim adalah roh, firman, api. Jadi kita bukan sembarangan nyalain api, bukan Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu lihat mungkin di kantor dinyalain api. Lalu apa fungsinya ini bagi kita? Ya, menorah. Inilah dia, kandil tadi kan. Dia terlihat enggak? Terlihat enggak? Terlihat. Ya, terdiri dari indra-indra enggak? Terdiri dari indra-indra. Buktinya keberadaan enggak? Tubuh kita ini, tubuhku terlihat enggak? Berarti ini adalah bukti keberadaan janter sianturi sedang di Medan. Ya, kalau tubuhku enggak di sini, berarti aku enggak di sini. Dipastikan aku enggak di sini. Kalau tubuhku enggak di sini. Kalau dibilang, oh Pak Janter ada di Gibeon sekarang, katanya, enggak bisa, karena tubuhku ada di sini. Gitu, ya. Tapi bedanya, tubuh kita, jiwa kita, roh kita itu melekat pada kita. Bedanya dengan Elohim apa? Dia punya kuasa. Rohnya bisa di mana aja. Benar ya? Bisa di mana aja. Bisa roh Elohim ada di sini, ada juga di sana. Itu bedanya. Makanya dikatakan kita dan Elohim bagaikan langit dan bumi. Ya, inilah perintah yang dikatakan. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Diajarilah ini. Kau buat tabut, kau buat begini, kau buat kandil. Diajarilah ini di atas gunung selama 40 hari 40 malam. Diajari buat begini. Ya, ketujuh api. Untuk apa? Untuk tanda hadir. Ya.
Berarti sekarang kita simpulkan menorah sama dengan panji yang ada kuasanya. Jadi sudah tahu ya Bapak Ibu, kalau kita menyalakan ini, kita sedang menegakkan panji, bukti keberadaan Elohim, tanda hadir Elohim. Ya, Yesaya 13 ayat 22 dikatakan, naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul, berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring, lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu gerbang para bangsawan. Nah, saya mau tanya, lalu bagaimana kita menaikkan panji ini? Bagaimana Bapak Ibu? Kita memperkatakannya. Inilah bukti kita menaikkan panji. Kita perkatakan, Ruah Elohim hadir di sini, Ruah Yahweh hadir di sini, hadir bagi hidupku, hadir bagi keluargaku, hadir bagi perusahaanku saat ini. Ya kan? Bapak Ibu bekerja di mana? Dikatakan begini, berdoalah bagi di mana tempat engkau aku tempatkan, karena tempat engkau sejahtera, sejahtera juga lah engkau, katanya. Jadi supaya kita sejahtera, kita doakan supaya sejahtera tempat kita di mana berpijak. Ya, kita perkatakan, hadirlah di keluargaku, di perusahaan tempat di mana aku bekerja, di Indonesia. Kalau kami di Gibeon gitu, ya. Kalau Bapak Ibu di mana? Di keluarga, di kampungku, di Sidikalang misalnya, di Toba, di Tapanuli Raya, di Sibolga atau di manalah. Perkatakan supaya dia hadir dan katakan bahwa ini adalah tanda hadir Elohim sebagai panji. Di mana adalah ruah, di mana ada ruah Elohim, di situ ada kemerdekaan, ada firman-Nya itu. Jadi kalau udah kita nyatakan itu sedang bermanifestasi, itu pelan-pelan diisi. Ibarat begini, ibarat isinya ini misalnya air kopi lah, kan? Kalau untuk supaya dia jernih, kita isilah pelan-pelan dia air apa? Air bening. Kalau satu tetes dia, air kopinya langsung jadi air bening enggak? Enggak kan? Tapi kalau terus dia, banyak orang yang memperkatakan firman, lama-lama bening enggak? Lama-lama bening karena setiap tetes, ya. Saya memperkatakan, Bapak Ibu memperkatakan, ada berapa orang memperkatakan, ya kan? Jadi kita berperang yang dikatakan itu bukan perang-perang begini. Kita memperkatakan firman, orang juga memperkatakan. Mana yang lebih banyak ini? Kan gitu kan? Berperang. Ya, orang juga ngisi kopi nih ke sini. Kita juga ngisi air bening, orang juga isi kopi. Jadi kalau banyak yang lebih banyak mengisi kopi, ya lah, hitam terus lah. Gitu kan? Tapi kalau banyak yang mengisi air bening, kan jadi bening dia kan? Jadi mari kita perkatakan sesering mungkin. Amin. Kita perkatakan kapanpun dimanapun, bukan harus ada menorah ini. Ya, kita gambar juga bisa. Kita gambar. Unangan dong alasata, dang menorahku nih, dang buhu pangulu. Jangan langsung seperti itu. Kita gambar, penting kita perkatakan, ya. Kapanpun kita perkatakan, di rumah apa, di sekolah, di mana mengajar, siapa tahu Bapak Ibu mengajar, perkatakan terus, ini ruah Yahweh, ini ruah hikmat, hadir dalam hidupku, hadir dalam keluargaku, hadir dalam, ya. Jadi kita perkatakan, amin. Ini enggak sembarangan Bapak Ibu, ya. Ini juga membangun roh kita, amin. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Adonailah panji-panjiku. Ini juga perisai kita. Kalau kita perkatakan dengan sendirinya, kita sedang membentengi diri kita untuk hal-hal yang jahat, ya kan? Kita nggak tahu Bapak Ibu siapa yang mengutuk kita hari ini. Tapi kalau kita membentengi diri kita dengan panji-panji, dengan perkataan-perkataan Elohim, aku mana tahu entah hari ini abangku ini jengkel sama aku. Wow, Pak Janter itu begininya itu. Memang maaf, bodoh kalinya Pak Janter itu. Kalau katanya, itu kan kutuk itu. Perkataan kutuk itu. Jadi datanglah kata bodoh. Masuklah ke diriku, jadilah aku bodoh. Tapi kalau aku perkataan firman, kan diselubungi begini. Kalau ada kata-kata kutuk, dia nggak masuk ke aku. Karena apa yang keluar dari mulut kita adalah apa? Apa yang keluar dari mulut kita ini adalah sesuatu yang kuasa. Bukan cuma firman yang berkata itu, dunia pun berkata itu. Buktinya apa? Mulutmu harimaumu. Baru caranya mulut harimau. Nah, ada taringna dua buti? Enggak kan?
Tapi mulut kita harimaunya, artinya mulut kita bisa menjadi membunuh. Tetapi perkataan kita juga doa. Katanya kan, doa perkataan kita kan. Jadi perkataan kita pun kita bangunlah seperti tadi. Apa tadi apa sama kita? Firmannya, mulut orang benar adalah sumber kehidupan katanya ya. Jadi buktinya kita orang benar, kita harus menjadikan bibir kita memperkatakan hal yang sumber kehidupan. Amin. Ya. Jadi mengangkat panji adalah memperkatakan. Amin. Berarti udah makin paham ya Bapak Ibu. Jangan lagi nanti kita lihat, ipagala do pitu lilin isi do masuk di. Nah, sekarang kata botobe bahwa ini adalah tanda hadir Elohim. Ini adalah bukti keberadaan bahwa kita juga serupa dan segambar dengan Elohim. Kita punya tubuh, kita punya jiwa, kita punya roh. Elohim punya roh, Elohim punya firman, Elohim punya api. Itu adalah hakikatnya. Hakikat kita tiga, tubuh, jiwa, roh. Hakikat Elohim, roh, firman, dan api. Ya, demikianlah firman pada Yahweh pada hari ini. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi barometer. Ya, ini untuk memperkatakannya begini. Roh Yahweh, ayo sama-sama kita baca Bapak Ibu, 1, 2, 3. Roh Yahweh, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Yahweh, roh takut akan Yahweh. Jadi kalau untuk menyalakannya nanti begini posisinya. Kan ini kan tanda hadir, ya kan? Sebagai panji. Kalau kita imani Elohim hadir di sini sebagai panji, berarti kita imani Elohim lagi menghadap ke sana. Ya kan? Nah, posisinya begini. Roh Yahweh, karena di Yahweh dikatakan lalu aku, di Wahyu dikatakan lalu aku melihat anak manusia berdiri di tengah-tengah ketujuh kaki dian itu. Roh Yahweh. Ya kan? Roh Yahweh. Roh hikmat di sebelah kepercayaannya. Ya, roh hikmat kepercayaannya. Makanya kalau kita lihat, aku melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan. Jadi bukan berarti ada 3 tempat duduk, ya. Ada kepercayaannya, yaitu hikmat, ya. Roh Yahweh, roh hikmat, roh pengertian, ya. Kalau kita sudah mempunyai hikmat, kita akan diberi pengertian. Roh sehat, lalu roh. Kalau kita bisa menasehati, kita harus pastikan kita perkasa. Mebiar do kita menasehati jolma. Au mebiar do menasehati jolma ba. Alehu minta do au neng menasehati. Bapak ya, biarlah roh nasihat itu ada padaku dan roh keperkasaan. Karena kadang-kadang nasihat baik kita buat olodo gawe hitai burai. Kan? Jadi harus ada roh nasihat, harus ada roh keperkasaan, ya. Lalu roh pengenalan. Kalau kita udah kenal, kita pasti takut karena kita taunya siapa pimpinan kita, makanya kita takut. Makanya kita kasih yang terbaik. Kalau enggak kita tahu mungkin ya Allah tak abaikan. Sama dengan begitu. Karena kita taunya siapa Elohim kita, makanya kita takut. Karena kita taunya siapa Elohim yang dahsyat kita, makanya kita beri yang terbaik untuk dia. Kita tahu kalau kita menyembah, berdoa begini, kita tahu diajari. Ya kan? Kan begini, tadahkanlah tanganmu. Dan lopi mata kami dangin dang terturati. Tadahkanlah tanganmu. Mau meminta. Kan katanya kan? Kita tahu, makanya kita takut. Jadi waktu berdoa pun kita tadahkanlah tangan kita, karena pengetahuan adalah sumber ketakutan. Demikian firman Bapak Yahweh. Biarlah kiranya firman ini menasehati kita, menjadi pedoman bagi kita. Kita bersatu dalam doa.